Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rijal Muhammad Toha, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ibrahim Nurjati Cirebon, Prodi PJJ PAI. Dalam kesempatan ini saya akan menguraikan sebuah materi yang bertema akhlak yang muncul dari rukun Islam sebagai pemenuhan tugas mata kuliah akhlak tasawuf yang diampu oleh Ibu Siti Maryam Munjiat. Baik, kita sebagai umat Islam mempunyai dua pedoman atau dua buku pedoman. Kita berpedoman yang pertama terhadap Al-Quran, yang kedua kita berpedoman kepada As-Sunnah. Nah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, di dalamnya berisi aturan-aturan, ajaran-ajaran yang baik, ajaran-ajaran yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam agama Islam kita pasti sudah mengetahui tentang apa itu rukun Islam. Berapa jumlahnya? Nah, udah hafal pasti. Seperti kita semua ketahui, rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, kedua sholat, ketiga mengeluarkan zakat, keempat melaksanakan ibadah puasa, kelima melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau ke Mekah Al-Mukarramah. Nah, apakah kita tahu apa manfaat-manfaatnya atau akhlak apa yang akan muncul dari pelaksanaan kelima rukun Islam yang tadi? Nah, sekarang kita bahas sekelumit saja sedikit. Insya Allah saya akan uraikan sedikit. Semoga ada baiknya atau ada benarnya. Jika ada benarnya itu semua atas taufik dan rahmat dari Allah. Jika salahnya itu mutlak kesalahan diri saya, kebodohan diri saya pribadi. Yang pertama syahadat. Dalam pengucapan syahadat banyak orang-orang Islam sendiri yang tidak tahu apa maknanya, apa faidahnya, apa buah yang akan muncul dari pengucapan syahadat itu. Nah, karena kalau dilihat secara zahir itu tidak ada manfaatnya, cuma sebagai formalitas atau image tentang bahwa seseorang itu adalah agama Islam, agama seorang Muslim. Tapi jika kita telah lebih dalam sedikit, bahwa dalam pengucapan syahadat itu adalah berikrar, meyakini dalam diri jiwa raga kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak kita sembah, dan tidak ada yang bisa menerima amal ibadah kita kecuali Allah. Dan juga meyakini dalam hati, berikrar dalam hati bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah hamba Allah dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya, yaitu termasuk kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melaksanakan syahadat, itu akhlak yang akan munculnya adalah peneguhan hati, peneguhan keyakinan, keimanan dalam hati. Keimanannya akan menjadi kuat. Yang kedua, sholat. Dalam sholat kita hanya mengerti atau kita hanya melihat gerakan-gerakan fisik semata. Gerakan-gerakan fisik semata yang kita lakukan rutin sehari 5 kali. Padahal jika dilihat faidahnya,
itu banyak sekali manfaatnya, banyak sekali faedahnya. Bahkan jika seseorang melaksanakan sholat sering patuh tepat waktu, maka nanti itu orang akan terlihat sifatnya, karakternya, wataknya. Akan terlihat jelas kemuliaan atau kesolehan seseorang yang sering melaksanakan sholat. Contoh salah satunya atau diantaranya dengan melaksanakan sholat yaitu adalah melatih kedisiplinan waktu dan menghargai waktu. Kenapa? Dalam sholat pelaksanaannya itu sudah ditentukan. Sholat wajib itu pelaksanaannya sudah ditentukan, yaitu dalam sehari semalam itu ada 5: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Nah, kita sebagai umat muslim wajib melaksanakan sholat yang 5 waktu itu. Nah, di situ kita diuji atau sebetulnya itu harus membiasakan melaksanakan sholat yang 5 itu agar kita mempunyai sifat disiplin dan menghargai. Karena itu waktunya sudah ditetapkan. Jika seseorang sering menjaga sholatnya, tidak terlambat, tidak mengakhirkan, tidak mengkodoknya, maka itu orang yang benar disiplin, yang sangat disiplin. Dan dia juga akan menghargai waktu, dia akan meninggalkan sesuatu demi untuk melaksanakan sholat. Begitupun jika dia melaksanakan pekerjaan yang lain, dia akan selalu memfokuskan pekerjaan yang telah menjadi kewajiban dia dibandingkan yang tidak menjadi kewajibannya. Itu. Yang kedua, dilatih kebersihan. Melatih kebersihan. Orang yang sering melaksanakan sholat, akhlaknya akan selalu bersih. Bersih dirinya, bersih jiwanya. Karena ketika seseorang melaksanakan sholat itu, kita dituntut harus selalu bersuci dari hadas, bersuci dari segala kotoran. Juga begitupun dengan pakaian, sikap, perilaku itu benar-benar kita harus disterilkan. Maka ketika seseorang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, maka akhlaknya akan terlihat kedisiplinannya, kebersihan jiwanya, luhur budi pekertinya. Yang ketiga, melaksanakan rukun Islam itu, yang ketiga itu mengeluarkan zakat. Nah, dalam melaksanakan zakat, seseorang dilatih atau dibiasakan untuk melawan rasa-rasa sifat-sifat yang jelek, sifat bakhil, sifat serakah, sifat ego, sifat haus akan harta. Itu dilatih dengan mengeluarkan zakat. Jika seseorang terbiasa melakukan zakat atau bersedekah, maka sifatnya atau akhlaknya akan baik sekali, akan dermawan, tidak akan pelit, tidak akan serakah, tidak akan haus akan harta, tidak akan mencari dunia, selalu mencari dunia, melupakan akhirat, tidak akan mungkin. Karena zakat telah melatihnya, telah dilatih oleh zakat, sehingga amalnya, akhlaknya akan sangat mulia, akan terpuji, akan dermawan. Yang keempat, melaksanakan puasa. Pelaksanaan puasa itu adalah salah satu bentuk adalah salah satu pekerjaan atau pembelajaran dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ketika kita puasa, semua apa yang kita inginkan atau apa yang biasa kita lakukan ketika kita sedang melaksanakan puasa itu harus dihentikan, tidak boleh. Kita biasanya satu malam makan 3 kali. Nah, di siang hari waktu puasa makan kita jadi 2 kali, begitu. Buka aja sama nanti sahur. Terus kita tidak semena-mena makan jam berapa aja, makan apa saja. Ketika kita berpuasa, makanan yang masuk juga akan kita jaga.
demi menjaga kesehatan kita. Nah, itu salah satu bentuk pelajaran buat kita untuk selalu mengendalikan emosi syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan negatif yang ada dalam diri kita. Nah, jika seseorang berdawam terus mudawamah benar-benar melaksanakan puasanya, maka akan terlihat muncul dari dalam jiwanya akhlak mulia, akhlak yang tidak akan selalu mengikuti nafsunya, melainkan dia akan selalu akhlak yang akan selalu mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak akan ego, tapi dia akan selalu merendah karena syahwatnya telah dia kendalikan. Yang kelima adalah ibadah haji. Ibadah haji adalah klimak dari rukun Islam yang lain. Karena ketika seseorang sudah melaksanakan sholat, tidak bersyahadat, sudah bersolat, sudah berpuasa, sudah mengeluarkan zakat, sudah berpuasa, maka yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Nah, dalam pelaksanaan ibadah haji kita dilatih untuk berkorban jiwa, berkorban fisik, melatih fisik, melatih berkorban harta juga. Nah, di situ akan terlihat akhlak kita. Jika kita melaksanakannya dengan ikhlas, maka insya Allah akhlak mulia yang akan keluar dari dalam diri seseorang muslim. Nah, tapi ketika seseorang melaksanakan sholat atau melaksanakan ibadah puasa atau melaksanakan ibadah haji, masih ada yang akhlaknya kurang bagus, nah itu tidak bisa dijadikan menghukumi gitu. Karena kita manusia tidak luput dari kesalahan ya, gitu. Tapi jikalau kita benar-benar dengan ikhlas mengamalkan rukun Islam yang 5 tadi, maka seorang muslim akhlaknya akan beda dari yang lain. Akhlak-akhlak terpuji akan tumbuh dari dalam jiwa seorang muslim, mengeluarkan karakter-karakter yang kuat, karakter-karakter yang terpuji, mengalahkan sifat-sifat jeleknya. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.